Hai guys, ketemu lagi dengan aku Lestari. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang queue atau yang disebut dengan antrian. Jadi, definisi queue adalah merupakan sebuah konsep penyimpanan sekumpulan data yang sering sekali digunakan pada algoritma pemrograman. Pada antrian data dapat disimpan dalam array ataupun yang disebut dengan linked list. Pada queue ini, penunjuk posisi depan dan belakang harus disimpan. Apabila akan menambahkan data pada antrian, maka menaikkan penunjuk belakang dan meletakkan data pada posisi tersebut. Apabila akan menghapus data pada antrian, maka dihapus pada posisi depan dan menaikkan penunjuk depannya. Queue ini menggunakan konsep FIFO atau first in, first out, yang artinya data yang pertama kali masuk, maka akan keluar pertama kali. Nah, dalam queue ada beberapa operasi dasar. Yang pertama, ada yang namanya head atau front. Head atau front ini merupakan sebuah elemen terdepan dari queue. Kedua, ada yang namanya tail atau read, yang merupakan sebuah elemen terakhir dari queue. Ketiga, ada yang namanya procedure create, yaitu berfungsi untuk mengosongkan queue dengan cara meletakkan head dan tailnya pada indeks array ke 0. Keempat, ada enqueue. Enqueue ini merupakan prosedur untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam queue sebelum sebuah data atau nilai tersebut dimasukkan dalam queue. Selanjutnya, ada dequeue. Dequeue ini merupakan sebuah prosedur untuk mengeluarkan atau membuang sebuah data yang paling awal masuk, berarti berada pada posisi head, yakni yang paling depan dengan antrian dalam queue. Keenam, ada isEmpty. IsEmpty ini merupakan sebuah fungsi pengecekan terhadap queue apakah queue tersebut dalam keadaan kosong atau tidak. Dan yang terakhir, ada yang namanya isFull. isFull merupakan fungsi yang melakukan pengecekan terhadap queue, apakah queue tersebut sudah penuh atau tidak. Saya sudah ada ilustrasi tentang queue atau antrian. Nah, saya di sini misalnya memiliki antrian buku tentang buah. Jadi pertama ada buku tentang blueberry, kedua lemon, ketiga strawberry, keempat pear, dan yang kelima ada banana. Nah, misal kita ingin mengeluarkan data menggunakan perintah dequeue. Nah, di sini data yang keluar adalah blueberry. Mengapa? Karena blueberry merupakan data yang pertama kali masuk pada antrian tersebut. Karena antrian atau queue menggunakan konsep FIFO, yaitu first in, first out. Maka antrian yang sebelumnya akan dimajukan posisinya. Nah, tadi kan head dari antrian tersebut adalah blueberry. Di sini dia akan berubah, head-nya menjadi lemon dan tail-nya tetap banana. Selanjutnya, kita ingin mengeluarkan data lagi. Kita majukan lagi nih antriannya. Berarti yang keluar adalah lemon, head-nya strawberry, dan tail-nya adalah banana. Kita ingin mengeluarkan lagi, dequeue lagi. Kemudian, data yang akan keluar adalah strawberry, head-nya pear, tail-nya adalah banana. Sampai data tersebut atau antrian tersebut dalam keadaan kosong. Maka di sini, tail atau head-nya sama dengan 0. Karena data yang terakhir sudah dikeluarkan dalam antrian, yaitu banana. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh program yang memuat tentang queue atau antrian. Memahami tentang queue lebih rinci dalam pendeklarasian dalam sebuah program. Oke, langsung saja kita ke contoh programnya. Nah, di sini saya sudah memiliki program yang memuat sebuah queue atau antrian. Pada bagian pertama, di sini ada header-nya atau sebuah library dari sebuah program, sehingga program tersebut dapat berjalan dan dapat didefinisikan atau dideklarasikan. Di sini ada studio.h, studio.h, conio.h, iostream, dan juga terdapat define max 5. Yang artinya program tersebut mendefinisikan bahwa maksimal data yang kita masukkan adalah 5. Selanjutnya di sini ada using namespace, std, dan di sini juga terdapat struct. Struct di sini memiliki tiga buah elemen, yaitu ada variabel data, head, dan juga tail yang disimpan dalam tipe data integer. Sebelumnya kita sudah membahas tentang head dan tail. Head merupakan bagian pertama atau bagian paling depan dari sebuah antrian, sedangkan tail merupakan bagian paling akhir atau data terakhir dari sebuah antrian. Struct ini memiliki objek yaitu queue, dan pemanggilannya menggunakan variabel antrian. Pada bagian selanjutnya, ada yang namanya void create. Void create ini merupakan sebuah prosedur
untuk mendeklarasikan atau menginisialisasikan sebuah antrian pada keadaan kosong. Atau antrian head itu sama dengan antrian tail sama dengan -1. Yang artinya prosedur ini akan membuat sebuah antrian, namun dalam antrian tersebut masih kosong atau belum ada datanya, sehingga antrian head dan tailnya itu sama dengan -1. Selanjutnya ada yang namanya isEmpty. IsEmpty ini kita sudah bahas sebelumnya, merupakan sebuah fungsi yang mengecek apakah antrian tersebut dalam keadaan kosong atau tidak. Di sini, pada fungsi ini terdapat sebuah pengkondisian if-else tadi yang mengecek kondisi. Apabila antrian tail itu sama dengan -1, maka returnnya 0 atau bernilai benar. Berarti benar bahwa antrian tersebut dalam keadaan kosong. Bernilai else, maka akan direturn 0 atau bernilai false. Berarti antrian tersebut sudah ada isinya. Selanjutnya ada fungsi isFull. Pada sebelumnya kita membahas isFull merupakan sebuah fungsi yang berguna untuk mengecek apakah antrian tersebut dalam keadaan penuh atau tidak. Kita dapat katakan antrian tersebut penuh apabila antrian tailnya itu maksimal -4. Pada program ini, max kita itu 5, berarti 5 dikurang 1 sama dengan max -1, maka dia akan direturn 0 atau bernilai true. Nah, apabila antrian tailnya itu tidak sama dengan max -1, maka dia akan bernilai false atau akan direturn 0. Nah, di sini saya memiliki ilustrasi mengapa sih bagaimana antrian tersebut sudah penuh atau belum. Nah, di sini kita lihat, saya memiliki sebuah kotak. Misalkan ini antrian ya, teman-teman. Jadi kita kan punya max-nya itu 5. Berarti di sini antrian tailnya itu sama dengan max -5. Yang mana max ini max ini adalah angka 5 atau 5. Maka antrian tailnya itu haruslah sama dengan 4 karena 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti sebelumnya kita sudah menyinggung ke isEmpty. isEmpty tadi kan antrian tailnya itu Nah, ini kan isFull. Ini kan tadi isFull. isFull itu apabila antrian tailnya itu sama dengan 4. Sedangkan fungsi yang sebelumnya yaitu isEmpty, itu dia mengecek apakah antrian tersebut dalam keadaan kosong atau tidak apabila antrian tailnya itu sama dengan -1. Berarti antrian tersebut dikatakan kosong apabila antrian tailnya itu -1. Tailnya itu merupakan antrian paling akhir. Sama dengan -1, berarti di sini kotak pada antrian -1 itu tidak boleh diisi oleh data atau antrian tersebut dalam keadaan kosong. Jadi nggak boleh diisi pada antrian -1 ini. Jadi boleh diisi apabila pada antrian ini. Antrian pada 0. Nah, next kita kembali ke program. Next kita kembali ke fungsi isFull tadi. isFull tadi apabila antrian tailnya itu sama dengan max -1 atau 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti antrian penuh apabila data yang kita masukkan itu sudah pada antrian yang keempat. Misalkan di sini pada antrian 0 saya memasukkan angka 3, antrian nomor 2. Antrian nomor 1 kita memasukkan
angka 5, selanjutnya angka 7, selanjutnya angka 9, dan selanjutnya angka 11. Maka, dia tidak bisa lagi diisi oleh data pada antrian ini karena pada antrian 4 atau antrian tailnya ini, dia sudah pada posisi 4. Jadi, dia sudah penuh, nggak bisa diisi data lagi. Makanya, kalau sudah penuh, maka akan direturn 0 karena bernilai false. Oke, kita kembali ke programnya. Di sini ada yang namanya selanjutnya ada yang namanya void enqueue. Enqueue ini sudah kita singgung sebelumnya bahwa enqueue ini merupakan prosedur yang berfungsi untuk memasukkan atau menginputkan sebuah data dalam antrian. Di dalamnya juga terdapat sebuah pengkondisian yang mana jika is empty, nah kembali lagi kita ke fungsi is empty tadi, apabila dia bernilai true atau di return 1, maka antrian head sama dengan antrian tail sama dengan 0. Antrian data sama dengan data, maka output yang dihasilkan adalah data telah masuk. Jadi, kita lihat ilustrasi sebelumnya. Antrian head atau antrian tail itu sama dengan 0. Karena apa? Karena dia dalam keadaan kosong. Kita sudah menyinggung is empty tadi, apabila antrian tailnya itu min 1, berarti dia dalam keadaan kosong atau bernilai true. Return 1. Nah, di sini return 1, maka dia akan bernilai true. Selanjutnya kembali ke program. Apabila tidak memenuhi kondisi yang pertama atau is empty itu bernilai true, maka dia akan masuk ke kondisi yang selanjutnya. Nah, nanti saya jelaskan mengenai pengkondisian pada prosedur enqueue ini pada saat menjalankan programnya nanti pada outputnya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, ke prosedur atau in dequeue. Dequeue ini merupakan prosedur yang berfungsi untuk menghapus atau mengambil sebuah data dalam sebuah antrian. Jadi kita memasukkan di sini variabel baru, ada i, ada variabel i dan e yang disimpan dalam tipe data integer. Jadi di sini e-nya antrian data, array antrian head. Di sini ada perulangan. Di sini ada perulangan sehingga nanti data yang diambil adalah dekremen dari antrian tail. Next, ke bagian selanjutnya, ada yang namanya void clear. Jadi void clear ini merupakan prosedur untuk membersihkan antrian atau mengosongkan antrian. Jadi prosedur clear ini berfungsi untuk membersihkan antrian dari semua data. Jadi data yang ada itu nanti dihapus semua. Jadi akan muncul output pada program nanti data clear atau antrian head sama dengan antrian tail sama dengan min 1. Bagian selanjutnya ada yang namanya void tampil. Void tampil ini merupakan prosedur yang berfungsi untuk menampilkan sebuah antrian atau sebuah data dalam antrian. Jadi, dia akan menampilkan apabila is empty. Nah, di sini fungsi is empty disinggung lagi. Apabila dia bernilai false, maka program akan bisa menampilkan data yang ada pada antrian karena antrian tersebut tidak dalam keadaan kosong. Nah, apabila dia dalam keadaan kosong, maka dia akan membaca kondisi else. Dan output yang ditampilkan pada program nanti adalah data kosong karena tidak ada data yang ditampilkan karena antriannya dalam keadaan kosong atau is empty-nya di return 1 atau bernilai true. Nah, di sini dan bagian yang terakhir yaitu ada in main. Di sini ada variabel baru yaitu pil dan data yang disimpan dalam tipe data integer. Nah, in main ini dia langsung membaca si prosedur create-nya, berarti dia menginisialisasikan antrian tersebut dalam keadaan kosong atau membuat sebuah antrian yang antrian tersebut masih kosong. Karena dia kembali lagi ke prosedur create, itu dengan mengkondisikan atau mendeklarasikan
menginisialisasikan bahwa antrian head atau antrian tail itu dalam posisi min 1. Min 1 tadi seperti ini. Dia tidak boleh diisi oleh data apapun karena tadi datanya kosong, berarti nggak boleh diisi min 1 ini. Nah, selanjutnya, sini dia ada perulangan while. Dalam perulangan do-nya, ada output berupa pilihan yang akan kita pilih nantinya. Kita coba running, dan masukkan data, nanti kita bisa lihat bagaimana jalannya suatu program ini, yang mana yang dijalankan, yang mana yang akan keluar outputnya. Kita coba running. Nah, ini dia hasil running dari programnya. Di sebelah kanan kalian bisa lihat, ini hasil runningnya, dan di sebelah kiri itu programnya. Jadi lebih paham nantinya bagaimana alur dari program tersebut berjalan saat kita melakukan penginputan data di hasil runningnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian inMine tadinya. Nah, dalam inMine ini dia terdapat tadi terdapat dua variabel baru, yaitu field dan data yang disimpan dalam tipe variabel integer. Kemudian, di sini langsung dia membaca si procedure create. Nah, procedure create tadi, dia berfungsi untuk menginisialisasikan atau membuat sebuah antrian dalam keadaan kosong. Nah, di sini. Void create, di mana antrian head dan juga antrian tail-nya itu sama dengan min 1. Yang artinya, kita lihat lagi di ilustrasi sebelumnya, antrian tail itu sama dengan antrian head sama dengan min 1, maka dapat dipastikan bahwa tumpukan tersebut dalam keadaan kosong. Karena, kenapa min 1 itu dalam keadaan kosong? Karena tadi fungsi create sendiri. Fungsi prosedur create di sini adalah membuat atau menginisialisasikan bahwa antrian tersebut, bahwa prosedur create di sini berfungsi untuk membuat atau menginisialisasikan antrian tersebut dalam keadaan kosong. Nah, antrian tersebut dalam keadaan kosong apabila antrian head atau tailnya itu berada pada min 1. Berarti di sini belum ada data yang dimasukkan atau tidak ada, masih kosong. Di sini atau masih kosong. Nah, belum ada data yang diisi pada antrian tersebut. Namun, apabila ada data yang masuk, itu langsung ke antrian yang 0. Bukan lagi diisikan pada min 1. Mengapa tidak boleh mengisikan data pada min 1? Karena tadi keadaan kosong itu apabila min 1. Min 1 itu sudah dikatakan kosong, jadi tidak boleh lagi diisi data. Kecuali antrian selanjutnya, yaitu antrian 0. Boleh diisi data, misalnya di sini 3, dan seterusnya. Oke, langsung lanjut ke inputnya tadi. Lanjut ke hasil outputnya tadi. Nah, apabila kita ingin memasukkan data, nah di sini kalian bisa lihat ada output menu pilihan program. Ada 5 pilihan di situ, enqueue, dequeue, tampil, clear, dan juga keluar. Kemudian ada kalimat masukkan pilihan Anda. Berarti program membaca kalimat pada perulangan duel ini. Nah, di sini sudah ada. Nah, kemudian di sini dia disimpan dalam variabel field tadi, variabel baru yang dimasukkan pada inMine. Nah, misal di sini saya ingin memasukkan beberapa data. Jadi kita menggunakan perintah enqueue karena sebelumnya sudah kita jelaskan. Karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk menginputkan data dalam sebuah antrian menggunakan perintah enqueue. Jadi kita memasukkan pilihan nomor 1. Kemudian kita coba enter. Maka akan tampil output data dan meminta kita untuk memasukkan data yang kita inginkan. Berarti si program ini akan lanjut menjalankan perintah switch. Akan menjalankan perintah switch case dengan case yang pertama, yaitu ketika kita memilih perintah enqueue. Nah, dia langsung ke enqueue data. Maksudnya dia akan langsung ke prosedur enqueue. Nah, di sini kalian bisa lihat prosedur enqueue tadi berfungsi untuk menginputkan data. Misal di sini saya ingin memasukkan data 3, angka 3. Kita enter. Nah, 3 data telah masuk. Berarti pada prosedur ini dia membaca kondisi yang pertama. Mengapa? Karena di sini dia langsung menanyakan is empty. Langsung menanyakan apakah is empty sama dengan 1. Maksudnya di sini dia menanyakan fungsi is empty apakah bernilai true. Kita lihat lagi fungsi empty tadi. Fungsi empty itu bernilai true apabila antrian tailnya itu sama dengan min 1. Karena kita baru memasukkan data pada antrian yang dalam keadaan kosong tadi, berarti dia akan membaca kondisi yang pertama, yaitu is empty sama dengan 1, maka output yang dihasilkan adalah data telah masuk. Nah, kemudian selanjutnya kita coba enter. Misal kita ingin memasukkan data lagi, kita masukkan pilihan nomor 1. Kita enter. Ingin misalnya memasukkan data angka 5. Kita enter. Nah, beda kalimat yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh program. Tadi kan hasilnya 3 data telah masuk. Nah, ini kenapa? Cuma 5 masuk aja. Berarti dia membaca kondisi yang kedua. Karena kan tidak memenuhi lagi.
Karena kan tadi tidak memenuhi lagi kondisi yang pertama, karena sudah ada data yang masuk sebelumnya. Maka, prosedur NQ ini akan membaca kondisi yang kedua, yaitu apabila is full itu bernilai false. Nah, di sini dia terdapat atau memasukkan fungsi is full. Berarti kita kembali lagi ke fungsi is full. Kita lihat, fungsi is full itu bernilai false itu ketika apa sih? Jadi, fungsi is full itu bernilai false itu apabila antrian tailnya ini tidak sama dengan min 1, yang artinya antrian tersebut tidak dalam keadaan penuh. Makanya dia membaca kondisi yang kedua, yaitu ketika antrian tail itu sama dengan antrian tail tambah 1. Yang mana antrian data, array antrian tail sama dengan data. Nah, maksudnya apa sih antrian tail dan maksudnya apa sih antrian tail itu sama dengan antrian tail plus 1? Nah, kita masuk ilustrasi sebelumnya. Nah, di sini di sini tadi saya kan memasukkan angka 3 nih. Yang mana antrian tail itu berada di akhir. Data terakhir yang kita masukkan adalah 3. 3 berada pada antrian ke 0. 0 berarti antrian tailnya itu sama dengan 0. Berarti antrian tailnya itu sama dengan antrian tail ditambah 1. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti data yang masuk tadi atau angka 5 yang saya masukkan tadi masuk dalam antrian yang selanjutnya, yaitu pada antrian 1. Maka 5 akan masuk ke dalam sini. Makanya kalimat yang dihasilkan pada saat di running adalah 5 masuk. Hal ini akan sama pada saat kita memasukkan data hingga antrian tersebut penuh. Kita coba ya. Kita masukkan satu lagi. Saya masukkan 7 misal. Nah, 7 masuk berarti sama, dia membaca kondisi yang terakhir, yaitu jika antrian tersebut tidaklah penuh, maka masih bisa kita memasukkan data tersebut pada antrian. Kita coba lagi, pilih satu lagi, NQ, kita masukkan datanya misalnya 9. Nah, masih bisa, kita coba lagi satu, kita masukkan datanya misalnya 11. Nah, 11 masuk, kita coba lagi dong, apakah bisa kita NQ atau menginput data pada antrian tersebut? Kita coba lagi masukkan satu, datanya misalnya 13. Antrian penuh. Kok beda sih output yang dihasilkan? Tadi kalau kita masukkan sebelumnya datanya angka 7, misal kita masukkan datanya 7, data masuk. Nah, kenapa ini antrian penuh? Berarti kita lihat lagi kondisi selanjutnya dalam prosedur NQ-nya. Nah, di sini dia terdapat else nih, kondisi yang keempat. Berarti is full di sini fungsi is full di sini dia sudah bernilai true atau antrian tersebut sudah dalam keadaan penuh. Jadi tidak bisa melakukan penginputan data pada antrian tersebut. Karena tadi kita sudah memasukkan kurang lebih ada 5 data, sehingga kita lihat lagi dalam library-nya bahwa program tersebut maksimal 5 yang kita masukkan. Nah, setelah antrian penuh, kita coba tampilkan nih, sesuai nggak sama data yang kita inputkan tadi. Kita enter, kita masukkan pilihan nomor 3, kita coba tampilkan. Nah, ada 3, 5, 7, 9, dan 11. Hanya ada 5 data yang masuk. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita ingin mengambil data tersebut dari antrian? Tinggal masukin aja perintah DQ, yaitu pilih nomor 2. Coba enter. Maka, elemen yang keluar 3 berarti program akan membaca case yang ketiga, yaitu program akan membaca case yang ketiga, yaitu fungsi prosedur tampil. Nah, kita lihat lagi ke atas ya prosedur tampilnya. Nah, di sini prosedur tampil itu apabila fungsi is empty itu bernilai false, berarti antrian tidak dalam keadaan kosong, berarti bisa menampilkan data apabila dia dalam keadaan tidak kosong. Apabila antrian dalam keadaan kosong, maka akan menghasilkan output berupa data kosong karena tidak ada data yang bisa kita tampilkan. Nah, kita masukkan misalnya di sini 13. Nah, antrian penuh. Kok beda sih output yang dihasilkan? Tadi kalau kita masukkan sebelumnya datanya angka 7, misal kita masukkan datanya 7, data masuk. Nah, kenapa ini antrian penuh? Berarti kita lihat lagi kondisi selanjutnya dalam prosedur NQ-nya. Nah, di sini dia terdapat else nih, kondisi yang keempat. Berarti is full di sini fungsi is full di sini dia sudah bernilai true atau antrian tersebut sudah dalam keadaan penuh. Jadi tidak bisa melakukan penginputan data pada antrian tersebut. Karena tadi kita sudah memasukkan kurang lebih ada 5 data, sehingga kita lihat lagi dalam library-nya bahwa program tersebut maksimal 5 yang kita masukkan. Nah, setelah antrian penuh, kita coba tampilkan nih, sesuai nggak sama data yang kita inputkan tadi. Kita enter, kita masukkan pilihan nomor 3, kita coba tampilkan. Nah, ada 3, 5, 7, 9, dan 11.
hanya ada 5 data yang masuk. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita ingin mengambil data tersebut dari antrian? Tinggal masukin aja perintah DQ, yaitu pilih nomor 2. Kita coba enter. Maka elemen yang keluar 3 berarti program akan membaca case yang ketiga, yaitu berarti program akan membaca case yang ketiga, yaitu fungsi prosedur tampil. Nah, kita lihat lagi ke atas ya prosedur tampilnya. Nah, di sini prosedur tampil itu apabila fungsi isEmpty itu bernilai false, berarti antrian tidak dalam keadaan kosong, berarti bisa menampilkan data apabila dia dalam keadaan tidak kosong. Apabila antrian dalam keadaan kosong, maka akan menghasilkan output berupa data kosong karena tidak ada data yang bisa kita tampilkan. Nah, berarti dia akan membaca case yang kedua, yaitu elemen yang keluar langsung ke fungsi DQ. Kita lihat nih, prosedur DQ-nya. Berarti dia akan membaca case yang kedua, yaitu akan menampilkan output elemen yang keluar, dia langsung ke prosedur DQ nih. Kita lihat DQ itu apa sih? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa DQ tadi merupakan suatu prosedur yang berfungsi untuk mengeluarkan atau mengambil sebuah data dari antrian. Kita lihat DQ. Di sini dia ada perulangan for, itu apabila antrian data array sama dengan antrian data i ditambah 1. Berarti, maksudnya di sini apa? Nah, berarti di sini, pada prosedur DQ ini, dia terdapat perulangan for, yang mana i sama dengan antrian head, i kurang dari sama dengan antrian tail min 1, i plus plus, yang mana antrian data array-nya sama dengan antrian data i ditambah 1. Maksudnya apa sih? Jadi kita masuk ke ilustrasi sebelumnya. Di sini tadi kita masukkan 7, 9, dan 11. Apabila kita ingin mengeluarkan data, berarti data pertama yang keluar. Kenapa? Dia menggunakan konsep FIFO, first in, first out. Maka data ini bisa kita ingin keluarkan. Data ini kita keluarkan, coba ya. Data ini ingin kita keluarkan. Data ini misal kita ingin keluarkan. Gimana sih? Berarti data tersebut akan dimajukan si tail sama head-nya. Tail itu tadi, tail tadi dia terletak di akhir, sedangkan head itu dia terletak di data pertama, atau kepalanya ibaratnya ya kan. Sedangkan head tadi dia terdapat di kepalanya, atau data pertama ibaratnya. Di sini dia head-nya berada pada 0. Kenapa? Kenapa nggak di min 1 aja? Karena kan tadi fungsi isEmpty-nya sama dengan min 1. Berarti kalau min 1 datanya kosong, berarti head-nya berada di sini. Tapi apabila ada data yang masuk, head-nya berada di 0. Sedangkan tail-nya itu berada pada data yang terakhir. Ini saya merahkan. Kita beri warna supaya berbeda. Nah, apabila 3 itu diambil, maka antrian tailnya akan dikurang 1. Dikurang 1 berarti data tailnya akan berpindah ke 3, karena 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Jadi dia akan dimajukan seperti ini. Nah, seperti ini. Head-nya kembali ke 3. Head-nya tetap ya, sedangkan tail-nya itu akan berpindah ke 3, karena tadi antrian tail-nya akan dikurangi dengan min 1. Selanjutnya, seperti itu juga apabila kita ingin mengeluarkan semua datanya. Misalnya kita enter, kita ingin keluarin lagi nih, pilih nomor 2 lagi. Nah, elemen yang keluar adalah 5. Karena apa? Data yang selanjutnya tadi, ini sudah nggak ada nih, udah kosong 3-nya. Nah, sisa 5, 7, 9, sama 11. Kita ambil lagi 5-nya, digeser lagi. Nah, tailnya juga bergeser, karena harus dikurangi dengan 1. Akan berpindah ke 2. 5-nya hilang, karena sudah dihapus. Seperti itu juga, ketika kita ingin mengambil data lagi, kita coba lagi. Kita enter, 2 lagi. Nah, 7 keluar. Berarti majukan lagi, tailnya majukan lagi. 7-nya hilang, karena sudah di DQ. Kita coba lagi, 2. Nah, 9 keluar. Kita
kita majukan lagi, 9 sudah dihapus, maka tailnya akan berada pada 0. Kondisinya sama dengan head. Kita coba keluarkan lagi, pilih opsi 2, kita keluarkan, nah 11 keluar. Maka di sini 11 dihapus, antriannya kosong, head dan tailnya akan kembali ke min 1. Seperti sebelumnya, dia akan kembali ke keadaan semula, yaitu pada saat dia di create. Dia akan pindah ke min 1. Kenapa di min 1? Karena didefinisikan bahwa antrian tersebut dalam keadaan kosong atau prosedur atau fungsi is empty-nya tadi ketika kita lihat lagi fungsi is empty-nya itu antrian tersebut dalam keadaan kosong apabila antrian tailnya itu sama dengan min 1. Nah, sini sudah benar kan? Tailnya itu berada di min 1, berarti antrian tersebut kosong. Kita enter, kita coba tampilkan apakah ada datanya. Nah, data kosong. Berarti ketika kita menjalankan suatu. Nah, berarti ketika ke case 3 nih tampil, kita ke prosedur tampilnya. Karena dia tidak memenuhi lagi pada kondisi yang pertama, yaitu is empty bernilai false atau antrian tersebut tidak dalam keadaan kosong, maka dia akan membaca kondisi yang kedua, yaitu ketika is empty-nya itu bernilai true atau 1, yang mana antrian tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada data 1 sama sekalipun. Nah, selanjutnya apabila kita ingin keluar dari program ini, kita coba enter, kemudian kita pilih opsi 5, kita enter. Nah, langsung keluar karena pada programnya, dia akan membaca case yang kelima. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahami definisi, konsep, operasi dasar, cara pendeklarasian, cara pembuatan program yang memuat queue, serta tahu alur program tersebut. And don't forget to like, comment, subscribe, and share my video.